Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini launching pertama podcast Ulujuku, Dialog Komunitas. Podcast ini kita beri nama Persepsi Alternatif yang bercerita tentang komunitas perikanan dan kelautan, dan mungkin akan berlanjut setiap seminggu sekali untuk kita bahas tentang dunia perikanan dan kelautan, yang kita minta berbincang-bincang antara dosen, pengajar, dan mahasiswa. Hari ini saya ditemani oleh satu orang dosen dari Unhas, dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Pak Iqbal Jawad. Selamat sore. Selamat sore. Pak Iqbal. Dengan Cuk. Kemudian 3 milenial, Rahmat Hidayat. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kemudian Wahda. Selamat sore, Pak. Selamat sore, dan Fikran. Sore. Pak Iqbal, kita kan makanya namanya universitas. Dalam pemikiran saya, universitas itu kan dia bisa menjadi universal ketika muridnya itu keluar. Kalau di dalam belum. Makanya dia namanya universitas. Sekolah itu kan membuat sesuatu setiap orang untuk menjalani kehidupannya di masa depan. Itu salah satunya. Bahwa orang sekolah dan tidak sekolah ada jalan kehidupannya, iya. Dan juga tidak menandakan. Kalau Rocky Gerung bilang, ijazah itu kan hanya tanda bahwa kau sudah pernah sekolah. Jadi seperti itu. Nah, hari ini kita coba untuk melihat bagaimana adik-adik mahasiswa ini mempunyai persepsi lain dari apa yang didapat di kelas untuk dibawa ke kehidupan yang selanjutnya. Nah, sebelum kita minta adik-adik ini berbicara tentang dunianya, bagaimana Iqbal melihat sekarang sistem pendidikan di universitas? Terima kasih Pak Ancu. Ini ada perubahan besar setelah COVID. Setelah COVID. Jadi sebelum 2019 kita semua di universitas ini merujuk ke suatu standar yang namanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Itu ada PP-nya, ada Permenristek-Diktinya yang merupakan turunan dari Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Permenristek-Dikti waktu itu namanya Kementerian Ristek-Dikti. Ya. Nomor 44 tahun 2015. Kemudian diperbaharui sedikit Permenristek-Dikti nomor 50 tahun 2018. 2018 masih oke. Masih selama ini yang seperti kita-kita dulu. 2019 ada COVID. Desember 2019. Kebetulan terjadi perubahan, pergantian kementerian. Dari Kemristek-Dikti menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kebetulan menteri yang ditunjuk adalah milenial. Namanya Mas Nadiem Makarim. Karena ada disturb COVID, Maret 2030 itu kita semua tidak bisa belajar ketemu langsung kan di Unhas, di universitas. Keluarlah Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, apa bedanya Permendikbud ini yang baru dengan Permenristek-Dikti 2 ini? Yang sama, mirip. Bedanya satu, di poin sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran dulu luring. Anda datang, duduk, dengar apa namanya? Dengar kuliah, kemudian nanti di akhir semester diuji. Sekarang tidak. Bisa saya mengikuti Zoom 5. Bisa, karena kita enggak ada yang lihat kan.
5. Kita bisa mendapat pengetahuan dari mana saja, termasuk yang seperti sekarang kita lakukan. Pengetahuan kita bisa dapat dari mana saja. Nah, di salah satu diktum dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ada yang namanya Merdeka Belajar. Ya. Merdeka Belajar dulu itu yang namanya kalau kita belajar, sistem pembelajaran, tempat. Hanya kita yang dimaksud dengan belajar itu adalah di kelas, di laboratorium, pergi KKN, praktek lapang, atau seminar. Sekarang tidak. Tambah, ini 5 menjadi 11. Di mana itu? Salah satu seperti begini nih. Kita berbincang nanti ini kurang lebih 1 jam. Yang Anda dapat pelajaran itu luar biasa anunya. Berbeda dengan apa yang diajarkan di anu. Misalnya metode penangkapan ikan. Di sini kok bicara metode penangkapan ikan bisa dari mana saja. Kita pergi di depan di situ di Kayu Bangkoa, yuk cerita tentang itu, yuk dapat pembelajaran. Nah, itu mereka belajar. Itulah sebabnya di universitas sekarang wajib 5 semester saja kalian boleh kuliah di universitas. Itu kalau dalam bahasa agamanya fardu ain. Wajib. Masa kok mahasiswa perikanan ditanya kok bahasa ininya, bahasa Latinnya tuna, kok tidak tahu? Itu kan itu menusuk hati pengajar. Bagaimana metode penangkapan gillnet? Kau tidak ngerti. Nah, itu yang bisa diajar di 5 semester itu. 3 semesternya lain, karena semua 8, universitas harus memfasilitasi anak ini, haknya mahasiswa ini, untuk kamu pergi kemana saja. Ke ujung dunia pun boleh. Bisa belajar perikanan, bisa belajar macam-macam, sehingga you akan keluarkan banyak persepsi-persepsi. Ya. Itu terjadi, itu perubahan yang sangat ini. Oke. Wahda, kan kalau tadi Pak Iqbal cerita itu kan spesifik ya. Ya, lebih spesifik. Jadi memang kalau kita di perikanan itu kadang-kadang Ada yang spesifik. Dulu kalau saya kasih kuliah itu kan sederhana sekali. Saya tanya Iqbal, Bal, apa bedanya kapal pelni sama kapal penangkap ikan? Ya, kenapa saya kasih seperti itu? Karena saya yakin sekali bahwa pasti Iqbal punya persepsi lain yang berbeda dengan persepsi saya. Kan biasa bilang ya, kapal pel ini kapal penumpang, kapal tangkap ikan Pak. Iya kan? Tapi kan seperti itu. Tapi kan ada aturan-aturan mainnya. Nah, saya ingin mengetahui persepsi Wahda ya, melihat dunia perikanan itu bagaimana menurut kamu? Kalau Wahda sekarang Kak melihat dunia perikanan itu kayak apa ya? Dari Wahda sendiri sekarang jadi anak perikanan, kadang banyak hal yang tidak diketahui tentang perikanan itu sendiri. Contoh sekali dari saya sendiri masuk ke dunia perikanan itu karena hari itu memilih perikanan karena saya bilang di tempat saya itu tidak ada laut. Jadi saya mau ketemu dengan orang-orang yang tempatnya itu punya laut. Karena itu yang membuat saya tertarik dengan dunia perikanan. Jadi saya melihat orang-orang milenial kadang banyak hal yang belum diketahui tentang perikanan itu sendiri, dan itu yang padahal sebenarnya perikanan ini punya nilai besar dalam kayak pengembangannya sekarang kayak masih kurang, dan sebenarnya itu yang harus dimanfaatkan sama kaum milenial seperti Kak Fikrang ini sudah punya tambak milenial. Itu yang harus diketahui sama kaum milenial sekarang, harus memanfaatkan dunia perikanan itu sendiri, karena kalau sumber daya sekarang itu sebenarnya masih banyak, tapi tidak dimanfaatkan secara baik dari dunia perikanan itu sendiri. Menurut Wahda ya. Iya. Tapi kan dunia perikanan itu kan variatif sekali. Kalau kita bicara penangkapan, ya kita harus berbicara tentang bagaimana lautnya, ya kan, bagaimana kapalnya, bagaimana teknik penangkapannya. Karena kan di dunia penangkapan itu kan juga variatif sekali. Iya. Beda caranya orang menangkap tuna sama menangkap ikan teri. Beda itu. Orang menangkap ikan terbang sama orang menangkap
ikan yang lain beda. Jadi ada sama dengan Pak Iqbal tadi bilang, ada gillnet, ya ada pursein, ada macam-macam, beda, ya kan. Nah, bagaimana kau melihat variasi ini, ya kan, menjadi sesuatu yang menurut Wahda, oh ini yang bagus, ini yang tidak bagus, gitu kan? Kalau melihat bagus atau tidak bagusnya sih Pak, menurut saya semua bagus, tapi tergantung dari apa yang akan ditangkap dan di mana daerah penangkapan itu. Dan sekarang itu yang perlu diperhatikan juga bagaimana cara kita untuk tetap menjaga dan melestarikan apa yang akan ditangkap untuk jangka panjangnya, menurut saya. Jadi sekarang masih banyak menurut saya illegal fishing. Illegal Iya. fishing, itu yang harus. Fikran, Itu yang perlu diperhatikan. tadi kan kau bilang kau punya tambak ya sekarang ya? Iya. Tambak. Kan tentu Pak Iqbal ahlinya dalam itu. Selama ini kan yang kau dapat dalam konteks budidaya adalah sesuatu yang standarisasi. Lebih banyak yang kuantitatif. Artinya umur sekian, makanannya sekian, airnya sekian, kadar garamnya sekian. Itu kan kuantitatif semua. Dihitung berdasarkan teori dan pengalaman. Kalau bandeng misalnya salinitasnya sekian 30 misalnya atau berapa suhunya, makannya FCR-nya begini, ya kan? Coba kau kasih gambaran, karena ada dosen di sampingmu ini tuh. Menurut kau cocok nggak atau bagaimana menurut kau di lapangan setelah kau lihat? Ini yang namanya persepsi alternatif. Iya. Makasih Pak. Kalau dari saya sendiri, pertama background saya kan sebetulnya penangkapan, PSW. Iya. Kalau ditanya saya dasar budidayanya dasar dari mana? Dasar mata kuliah di semester awal gitu. Di awal saya terjun ke budidaya. Nah, yang saya lihat ternyata bisa dibilang 20%. Cuma 20% data-data budidaya yang bisa dipakai di lapangan gitu. Jadi 20% dari apa yang diajarkan oleh Pak Iqbal. Iya, kalau saya gitu, Iya. ngerasain. Karena di lapangan itu banyak faktor lain selain yang misal pertumbuhan udang, itu banyak faktor lain yang mempengaruhi gitu. Mulai dari terlebih lah cuaca paling berpengaruh gitu. Karena di cuaca ini automatically kita nggak bisa memperhitungkan. Tapi sekarang kan masuk pemanasan global, teman-teman di budidaya, teman-teman terutama di udang gitu, mereka sekarang lagi pusing. Ada yang masuk virus baru dan segala macam. Bahkan sampai sekarang ada teman-teman yang melakukan treatment, misal treatment air yang belum ada hasil penelitian di kampus gitu. Dan itu masih terjaga sampai sekarang. Tapi Dilakukan dan ada hasilnya. ada hasilnya. Ada hasilnya. Iya. Tidak dipakai debat sama dosennya. Enggak, alhamdulillah. Karena kemarin memang saya kalau curhat-curhat masalah budidaya, saya nggak ke dosen gitu. Udah ke dosen. Langsung ke teknisi sama teman-teman di balai. Karena kadang misal nih saya ke kampus, saya cerita tentang budidaya, ya mereka bilang gini nak, gini gitu. Sesuai dengan teori, tapi saya rasakan di lapangan kok beda ya. Nah, kok beda, terutama mau maaf ini sebetulnya Pak Iqbal. Ada beberapa dosen yang dalam artian dosen-dosen tua gitu. Tidak bisa mengikuti perkembangan digitalisasi yang ada sekarang. Sedangkan tambak sekarang, terutama di budidaya, itu sudah masuk di era 4.0. Kebanyakan kita main IoT, AI, untuk ngurus itu si udang. Karena harus kita datang ke tambak, tutup yang orang Bugis bilang kan galok-go. Ya, lubang tambak itu harus berlumpur-lumpur dan segala macam. Itu nggak usah lagi gitu. Dan kadang di kampus yang maaf kalau dosen-dosen itu ya kadang mereka ini nggak bisa nak gitu. Nah, itu untuk yang budidaya. Kalau untuk di PSP kemarin waktu saya ngajuin judul skripsi, ada satu chip kecil itu saya ajuin, Pak saya punya judul penelitian ini chip kecil bisa mendinginkan ikan dengan box yang kurang 1x1. Saya datang ke salah satu dosen, dia bilang ini nggak ada, ini nggak ada gitu. Ini apa aman gitu segala macam. Saya bilang ini Pak saya dapat jurnalnya dari luar negeri gitu. Dan orang luar negeri sudah pada pakai.
Tapi dia bilang ganti yang lain. Kok saya bilang ini sebetulnya mesti diteliti gitu. Kenapa Oke. orang Bang, nggak pakai? Ya. Ini kan menarik nih, pikiran nih. Ya. Iya kan? Sebagai dosen, Apa tanggapan Anda? Dia belum pernah ketemu saya nih soalnya. Belum. Karena saya pernah ikut nggak mata kuliah saya tentang kecerdasan buatan, Kecerdasan kita belum. Artificial intelligence. artificial intelligence, budidaya. Kita ada, karena sekarang itu memang betul yang dia bilang Iya. bahwa sekarang kalau kita mau jadi petani tambak milenial begini pakai artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence itu adalah data yang dikumpulkan bertahun-tahun kemudian dijadikan satu sehingga kita tahu kalau bulan Februari jangan menebar karena artificial intelligence ya namanya intelijen menyermati kan nggak bisa dapat. Itu memang ada kekurangan. Mohon maaf, pengetahuan yang lama kalah cepat dengan perkembangan terkini. Jadi sekarang petani itu dia bisa lihat di Android atau sini berapa salinitasnya tambak saya itu di sana, berapa dia punya suhu, berapa dia punya dissolve oksigen terlarut. Berbasis itu dia dapat di sini, dia telepon petambaknya, kasih masuk air. Tetapi ini memang ya saya tidak mau menyalahkan korps saya. Ini kan korps dosen kalau kan saya. Begini, Bal. Paling tidak ada satu upaya ya untuk kan ini kan seperti yang dia bilang Fikran dan Iqbal bilang tadi artificial Intelligence. ini kan masuk kepada suatu periode yang sangat terbuka ya sangat terbuka sehingga makanya saya ajak anak-anak bicara dan dosen bicara supaya kita menyamakan mindset kita ke depan bagaimana. Betul. Iya kan seperti artinya apa? Suka atau tidak suka, pandemi kemarin memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Bahwa sistem pelajaran itu mengajar dan belajar bisa dalam bentuk apapun boleh. Kita tidak ketemu boleh, ya kan? Bayangkan ponakan saya atau cucu saya daring di sekolah, ya kan? Begitu sudah waktunya, Bal begini, begitu gurunya tanya murid yang lain, dia udah pergi. Dia lari-lari, nanti mamanya panggil, kembali lagi. Pakai celana dalam aja itu. Atau pakai sarung, kan seperti itu. Iya. Nah, ya kan. Mat, kau kan budidaya seperti yang disampaikan tadi. Ya kan. Kalau saya juga pernah kapal dulu, tapi saya pernah berhasil dapat penghargaan besar dari Pak Harto dulu karena saya punya tambak besar di Cirebon hasilnya. Ya kan, seperti saya katakan tadi, kan budidaya itu variatif sekali. Air, kemudian tanah, bermacam-macam. Ya kan, gimana kau melihat dengan suatu sistem yang dapat dari kampus dengan apa yang seperti dibilang sama Fikran tadi? Ya, yang pertama sebenarnya karena ini adalah persepsi alternatif, justru saya agak oposisi dengan sedikit pendapat Kak Fikran tadi. Saya melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, artificial intelligence dan sebagainya harus punya kebijakan tertentu untuk membatasi perkembangannya. Karena kita lihat bahwa era sekarang ini era destruksi. Kerusakan lingkungan di mana-mana dan segala sesuatunya tidak bisa terkontrol oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Kita bisa mengakui bahwa empirisme, positivisme dan lain-lain sukses untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan pesatnya. Tapi di samping itu saya mungkin ingat dengan salah satu film yang direkomendasikan oleh Pak Iqbal yang ditonton, Dead Post Society, di mana menjelaskan bahwa betapa jahatnya kurikulum mengekang pikiran mahasiswa. Dan itu betul-betul saya pribadi merasa terjebak dalam kurikulum itu, Pak. Saya merasa bukan hanya di sini yang saya mau pelajari, bukan hanya ini, Pak. Saya masih butuh belajar ini baru masuk ke sini. Tapi saya harus belajar ini, Pak. Di mana saya bisa dapat ini? Jawabannya ternyata di lembaga kemahasiswaan.
salah satu mungkin yang menunjang apa yang kami tidak dapatkan atau apa yang kami tidak temukan dalam ruang-ruang akademik adalah lembaga kemahasiswaan. Di situ mungkin jawabannya, Pak. Dan kebijaksanaan dalam mengelola ilmu pengetahuan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan atau intensifikasi produksi, itu bisa ditemukan di situ, Pak. Nilai-nilai yang mungkin tidak diajarkan, yang selalu fokus kepada maksimalkan industri, melihat potensi, ternyata lembaga bisa mengisi ruang-ruang itu, menurut saya. Iya, tapi kan lembaga-lembaga kemahasiswaan ya. Dulu waktu di zaman saya memang lembaga-lembaga kemahasiswaan itu tidak terlalu meriah. Ya kan, karena zaman Orde Baru kan beda sama zaman sekarang. Sekarang kan serba terbuka. Tapi tentu kan harus ada suatu lembaga kemahasiswaan yang kita debat akademis. Itu yang tidak ada sekarang. Ya, harus ada debat akademis, kalau perlu sekali-sekali kita ya mahasiswa. Tidak berarti bahwa saya tidak setuju dengan para mahasiswa yang turun ke jalan. Sah-sah aja, karena itu memang bahagian daripada suatu sistem demokrasi. Tapi mestinya lebih banyak kita dialog, kita debat. Debat habis aja. Saya juga sebagai konsultan politik juga selalu bilang sama orang-orang itu, orang-orang partai, kenapa sih bukan itu bupati kok kasih masuk di kampus dulu, dia debat sama itu akademisi di situ, supaya kan tidak terjadi seperti itu. Jadi begitu Pak Iqbal, kalau kita melihat seperti sekarang ini kan Anda tadi menjelaskan tentang artificial intelligence kepada teman-teman, tapi kan artificial intelligence itu kan harus terukur. Ya. Nah, kalau istilahnya apakah sekarang itu algoritma ya? Ya harus tepat di blok satu sisi, di sisi lain ya kan, di sisi lain perkembangan teknologi sedemikian maju. Seperti dia bilang tadi, kita sudah bisa lihat salinitas atau kadar garam, tidak usah kita ke situ. Bisa ke situ. Tapi kan apakah kadar garam itu hanya menentukan, itu kan juga tidak. Iya. Masih ada. Satu, yang kedua, orang-orang yang di lapangan mau nggak menerima dia seperti itu? Gimana Pak Iqbal? Iya. Kan, Jadi dulu kan saya berdebat, saya dulu penelitiannya Bagang. Iya toh. Dalam teori saya bilang pakai 5 lampu, dia bilang tidak Pak, 4 mau lampu. Bisa nyati. Ternyata dia yang benar, bukan saya. Karena saya pustaka bos. Gitu. Ya. Kalau itulah ya, saya mohon maaf ya, kaum milenial kadang-kadang tidak melihat yang namanya indigenous knowledge. Indigenous knowledge itu adalah kearifan lokal. Kau boleh jago. Coding itu, kecerdasan buatan itu merupakan kumpulan data. Data di coding. Di coding ke alat supaya dia bilang, oh kalau saya ukur ini begini sebesar ini. Karena itu kan data yang diambil berpuluh tahun, 10 tahun. Tapi indigenous knowledge, lidah ini, petani tambak dikasih begini, salinitas dia bilang 37. Indigenous knowledge artinya di dalam salah satu kurikulum ini harus dikawinkan. You punya pengetahuan dasar bahwa suhu ini 20 tahun lalu, perubahan suhu dalam satu tahun di Sulawesi Selatan ini tidak seperti 20 tahun lalu. Dulu musim hujan, musim kering. Tidak, sekarang tidak. Hujan kering, hujan kering, hujan kering. Bagaimana coding bisa menandai ini? Iya kan? Variabel X. Variabel X. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan tadi Pancu, pada saat kita ini perlu yang namanya indigenous knowledge, pengetahuan-pengetahuan. Di mana itu didapatkan indigenous knowledge? Kalau kau tidak turun di lapangan, you tidak dapat itu indigenous knowledge. Kau tidak dapat itu bercengkrama dengan sosial di situ. Oke. Ya, makasih. Break sebentar, tapi saya seperti yang dikatakan Iqbal tadi, ya kan saya punya pengalaman. Kenapa orang Pangkep itu jago sekali bertambak? Karena dia bisa mengukur dengan feelingnya dia berapa ketinggian pasang surut, sehingga tambaknya tidak pernah kering. Dan itu sampai sekarang mau belajar di kampus, tidak dapat itu. Baik, teman-teman kita lanjut.
pada sesi selanjutnya bersama mahasiswa milenial dari Universitas Hasanuddin Fakultas Kelautan dan Perikanan.